Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi musawwiril khalqi wal arham, ghafiriz zunubi wal asam, qabilit taubati wan nadam, alladzi ja'ala ta'lim wa ta'allum min ahammi ta'alimil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wal alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ma'danul ulumi wal irfani wal hikam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairil anam, habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nuriz zalam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min yaumi risalatihi ila yaumi siham, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i baitihi ajma'in, wa bala jami' ikhwanina al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i al-'amilin wal mukhlisin wal musannifin wal mufassirin a'immatil arba'atil mujtahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin wa khususan ila musannif hadzal kitab Al-Imam Muhammad bin Husain Asy-Syarbi Abi Suja wa Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, anallahu yaghfir lahum dzunubahum wa yarhamhum ila darajati ma fil jannah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan, yang saya ta'zimi, para alim, para ulama, para asatid, bil khusus tentunya untuk DKM Masjid Jami' Al-Bayyinah beserta seluruh jajaran pengurusnya, Ustadz Ali Akbar, Ustadz Doni, Ustadz Derpi, dan para bapak ibu sekalian, jamaah subuh majelis taklim Masjid Al-Bayyinah insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu kembali untuk pertemuan yang ke-24, sebenarnya lebih dari 24 kalau dihitung-hitung, tapi gampangnya 24 2 tahun kita alhamdulillah. Hari ini kita bicara tentang qashar salat dan jamak dan qashar salat, terutama ketika kita akan pergi berpergian musafir. Ini penting untuk kita cermati bersama, untuk kita kaji bersama, karena ini sering dan bahkan kita praktekkan sehari ketika kita melakukan perjalanan. Jangan sampai kita tidak tahu tata caranya. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai, mari sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini Allah berikan sehat, afiah, umur yang panjang dan barokah, rezeki yang banyak, berikan kita putra-putri yang soleh dan solihah. Kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kita kematian yang husnul khatimah, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solihah, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saya baca untuk persingkat waktu, saya baca matan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, faslun ay hadza faslun.
fi qasri sholati, tentang mengqasar salat, wa jam'iyah, dan menjamak salat. Qasar artinya secara bahasa meringkas. Makanya di sini disebutkan qasar itu meringkas. Asalnya 4 rakaat nanti jadi 2, makanya ringkas. Diperpendek, diperingkas, di korting kalau orang beli ya, di diskon, nah, di diskon dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nanti ketentuannya begini. Wa jam'iyah, dan mengumpulkan, digabung sholat duhur asar jadi 1, maghrib bisa jadi 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya juju boleh lil musafiri, bagi orang yang sedang berpergian, ail mutalabisi bisafar, apa yang boleh qasrus sholah, apa mengkosor atau meringkas sholah ar-rubaiyah yang 4 rakaat, la gairuha, bukan yang selainnya 4 rakaat, min sunaiyatin wala salasatin. Jadi yang boleh dikosor, yang boleh diringkas khusus sholat yang 4 rakaat. Berarti yang boleh diringkas menjadi 2 rakaat itu duhur, asar, sama isya. Jadi yang boleh dikosor hanya yang 4 rakaat. Yang 2 orang, masa kalau 2 mau diringkas lagi jadi 1, ya enggak begitu. Jadi hanya yang 4 rakaat. Kalau subuh nanti diringkas jadi 1. Enggak, jadi khusus yang 4 rakaat. Jadi yang boleh dikosor yang 4 rakaat. Bi khamsi syara'ita, dengan 5 syarat. Boleh mengkosor sholat yang 4 rakaat jadi 2 itu dengan 5 syarat. Yang pertama, ayakuna safaruhu fi ghairi maksiyah. Syarat yang pertama kita boleh mengkosor meringkas sholat saat berpergian itu, syarat pertama berpergiannya bukan untuk tujuan maksiat. Yang perlu digarisbawahi, berpergiannya bukan untuk tujuan maksiat. Syamilunil wajibi kal qadha'i dainin walil mandubi kasri. Jadi yang boleh pergi itu, yang boleh untuk mengkosor sholat itu perginya bukan maksiat, tapi misalkan untuk kewajiban, untuk hal-hal yang sunnah, atau untuk hal-hal yang mubah. Untuk hal-hal yang wajib, misalkan kita mau pergi ke rumah orang, dia jauh, kita punya utang ke teman kita yang ada di Sumatera misalkan, atau di Jawa misalkan, kita pergi ke rumah dia, boleh, karena itu pergi yang sifatnya wajib, membayar utang. Atau untuk tujuan sunnah, silaturahim, itu hukumnya sunnah. Kita mau silaturahim ke rumah siapa, saudara kita, apa keluarga kita, tangga, boleh kita sholat dengan cara qasar. Atau untuk tujuan yang mubah, sekedar boleh bepergiannya, kita berdagang, kita bekerja, kita ziarah, kita macam-macam, itu untuk boleh. Yang nggak boleh itu untuk tujuan maksiat. Misalkan tujuan maksiat itu apa? Kita pergi ke, misalkan kita pergi ke luar daerah tapi tujuannya tidak benar, misalkan untuk mencuri atau maling di rumah kosong misalkan pas lebaran nih, misalkan ini perampok beriman ini. Jadi kita tinggal di Jakarta, pergi mau ke Tegal atau mau ke Jawa, tapi tujuannya harus ditentukan, ini lebaran ini, atau orang Jawa pergi ke Jakarta orang pada pulang nih, kita ke sono, kita garong rumah yang kosong. Nah, ini nggak boleh kita mau kosor, karena tujuannya udah jelas maksiat atau perbuatan dosa. Atau kita pergi karena dendam, mau membunuh orang misalkan, naudzubillah min dzalik, kita pergi jauh-jauh, kita datengin orangnya, biarpun kita berpergian nggak boleh, jelas-jelas tujuannya maksiat. Jadi yang boleh pergian yang sifatnya wajib, sunnah, sama mubah. Pergian yang boleh itu baru kita boleh mengerjakan sholat dengan cara qasar. Terus syarat yang kedua apa? Wasani antakuna masafatuhu sittata asyara farsahon. Yang kedua, syarat yang kedua, jarak berpergian kita itu sudah ada 16 farsah. Satu farsah itu kalau dihitung 3 mil. 3 mil, 1 mil itu 1,6 km. Jadi kalau dihitung-hitung ya rata-rata kurang lebih 80 km. Jadi kalau kita pergi jaraknya udah mencapai jarak yang itu kita sudah boleh mengqasar sholat dan menjamak sholat. Tapi juga ada yang menyatakan, sebagian ulama bahkan bepergian yang tidak memenuhi itu pun udah ada yang membolehkan. Tapi yang paling untuk hati-hati kita, kalau kenapa ukuran dalam jarak segitu itu sudah berpergian yang menimbulkan kesulitan, apalagi di zaman dulu. Kalau zaman sekarang mah gampang. Sebenarnya pergi
jauh pun dengan pesawat nggak capek. Nah, tapi di sini berlaku hukum bahwa sebenarnya rukhsah ini adalah bagian dari kemurahan atau rahmat yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau diberikan rahmat oleh Allah jangan kita belagu. Ya boleh sih kita berpergian nggak melaksanakan jamak qashar, boleh. Ini sekedar sifatnya boleh. Tapi kalau kita dikasih hadiah oleh Allah, kemurahan oleh Allah, itu lebih baik kita ambil. Nah itu dasar hadisnya banyak. Jadi kalau kita diberi kemurahan oleh Allah, meskipun kita sehat, gampang, apalagi berpergian sekarang nggak repot. Di mana-mana ada rest area, kita tol juga ada rest area, pesawat malah sebentar doang, cuma berapa jam, nggak repot berpergian sekarang. Tapi lebih baik kalau kita dalam posisi berpergian itu kita mengambil rukhsah yang diberikan oleh Allah. Rukhsahnya apa yang diberikan oleh Allah? Ya tadi kita jamak sama qashar, sama ketika berpuasa. Kita berpergian boleh nggak berpuasa? Boleh, diberikan rukhsah kita lewat. Tapi kalau kita berpuasa ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita ambil nggak berpuasa ya boleh, bagus. Karena apa? Kata Nabi dalam hadis surat Ibnu Umar, Innallaha tabaraka wa ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yakrahu an tu'ta maksiat. Ya Allah tuh seneng banget kalau rukhsah itu hadiah, bentuk kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita, kita ambil. Sebagaimana Allah tuh nggak suka kalau di beberapa perbuatan maksiat itu dilakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kedurakan dilakukan kepada Allah. Jadi yang utama sebenarnya kalau hadis ini ada dua hadis yang menegaskan itu. Jadi shadaqatun, tadi bilang rukhsah itu shadaqatun tasaddaqallahu bi 'alaikum faqbalu shadaqatahu. Jadi rukhsah ini, kemurahan ini, jamak qashar, enggak puasa ketika berpergian jauh, itu adalah merupakan dianggap sebagai shadaqatun tasaddaqallahu bi 'alaikum faqbalu shadaqatahu. Jadi dianggap sebagai sedekah dari Allah untuk kita, maka yang paling utama adalah faqbalu shadaqatahu, kita terima itu sedekah rukhsah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi kita nggak ambil nggak apa-apa, namanya sekedar boleh rukhsah. Jadi ini syarat yang kedua, jarak perjalanan kita itu sudah ada 16 farsah. Tadi dihitung 16 itu, satu farsah itu tadi berapa? 3 mil. Jadi dikalikan aja 16 kali 3 itu sekitar 48, dikalikan 1 kali 8 kilo ya sekitar itu ketemu sekitar 80-an kilometer, 70 berapa gitu, sekitar 76 77 gitu, sekitar itu dibulatkan menjadi 80 kilometer. Itu syarat yang kedua. Wasalisu ayyakuna muaddzian di sholat riba. Jadi syarat qashar juga yang ketiga adalah kita mengerjakan sholat yang 4 rakaat baru boleh diqashar, kita percepat. Yang keempat, warabi'u an yanwiyal musafirul qashra mahram. Jadi sejak pertama kita sholat kita sudah harus meniatkan qashar. Misalkan usolli fardhul asri qashran, usolli fardhul asri rakaataini qashran. Kalau kita singkat atau kita ringkas, yang asalnya 4 rakaat biasanya kan usolli fardhul asri arba'a rakaatin. Kalau yang biasa kan seperti itu, terus dirubah menjadi usolli fardhul asri rakaatain. Dalam sholat kita niatkan gini aja, usolli fardhul asri rakaatain. Yang penting kita niatkan, saya meniatkan sholat asar ini secara qashar 2 rakaat. Karena niat itu kan nggak harus bahasa Arab. Kalau orang-orang Indonesia kan susah, kadang ada yang mengucapkan niatnya kok bahasa Arab, repot banget. Jadi boleh sebenarnya niat sholat itu dengan bahasa apapun, bahasa kita. Yang nggak boleh itu merubah bacaan-bacaan sholat dengan bahasa Indonesia. Kalau niat itu kita niat itu di hati kita, Pak. Kita kalau mengucapkan pertama ketemu sholat itu namanya melafadzkan niat, itu hanya sunnah. Apa? Biar membimbing hati kita, mengajak konsentrasi badan kita untuk mengerjakan sholat yang kita tuju. Maka kita sebelum sholat kadang-kadang kita mengucapkan usolli, itu hanya untuk pengantar saja. Tapi yang niat itu diucapkan ketika kita takbir seperti dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Allahu Akbar, kita pas ucap Allah itu Allahu Akbar, takbiratul ihram, kita meniat ke dalam hati, saya berniat mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib itu baru teman. Termasuk qashar juga begitu. Yang penting qashar nanti ada sebutannya. Kalau sebutan jamak ya ada sebutannya jamak majmu'an. Nanti redaksi niatnya juga beda-beda, para ulama itu macam-macam. Tapi intinya itu, kalau kita menyebutkan qashar ya qashar dalam hati, pas takbir itu kita sebutkan qashar, kita meringkas sholat kita. Jamak juga demikian disebutkan, kita gabungkan dalam hati kita pas takbir itu, kita mengucapkan misalkan gabungkan antara duhur dengan asar dalam pas niat pertama. Pas sholat duhur itu misalnya kalau jamaah takdim kita niatkan menggabungkan sholat duhur dengan sholat
asar. Jadi disebutkan dalam kita takbir itu niatnya harus sudah ditentukan dari awal kita menggabungkan sholat, itu aja. Jadi wasalaisu ayyakuna muaddan li sholati rubaiyah. Terus yang ke 5 wal khamisu alla ya'tama bimuqimin. Jadi pas sholat qashar ini kita tidak boleh bermakmum dengan orang yang sholat mukim, karena orang sholat mukim itu kan 4 rakaat sholat sempurna, maka kita mengerjakan qashar nggak boleh bermakmum kepada orang yang sholat mukim yang semua. Jadi kalau sholat qashar biasanya kan pemimpin jamaah rombongan itu kalau kita berpergian menentukan di awal, maka pentingnya pemimpin rombongan ketika melakukan ziarah atau apa-apa diberitahukan kepada jamaahnya, dikasih pemberitahuan, ini surat kita qashar ya, digabungkan yang 2 rakaat, yang asar dari 2 rakaat, yang zuhur juga dari 2 rakaat, tergantung kita milihnya waktunya yang memungkinkan. Kita memilih takdim apa takhir. Kalau takdim nanti berarti waktunya kita ambil harus di yang pertama. Misalkan kalau zuhur sama asar kita ambil di sholat zuhur, waktu sholat yang pertama. Kalau takhir kita ambil di sholat yang asar, nanti seperti itu. Dan contoh-contoh niatnya di sini ada itu disebutkan. Contohnya niatnya macam-macam. Kalau kita ada yang disebutkan pakai kata jamak takdim, jamak takhirnya ada yang nggak cukup begini, yang cukup pendek begini. Misalkan untuk sholat zuhur kita kerjakan secara qashar, di situ niatnya usolli fardhu dhuhri rakaataini. Kalau biasanya kan usolli fardhu dhuhri arba rakaatain, menjadi rakaataini ada kata-kata qasron secara qashar. Ini kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya gampang, Bapak tinggal niat pas takbir aja itu, saya niat di dalam hati, disebutkan dalam hati sambil Allahu Akbar, saya niat sholat zuhur 2 rakaat secara qashar karena Allah Ta'ala gitu. Di dalam hati. Kalau susah melapatkan bahasa Arabnya dalam hati, jadi kita niatnya begitu. Kita sholat itu kan punya niat. Sebenarnya dalam hati kita itu sudah ada niat, kita sholat zuhur, saya sholat zuhur 4 rakaat gitu. Jadi pas qashar itu seperti itu. Pas takbir kita mengucapkan itu, saya niat sholat zuhur 2 rakaat secara qashar, secara ringkas. Mustaqbil berarti adhan ta'ala, atau langsung boleh adaan lillahi ta'ala juga boleh. Jadi yang penting ada ucapan peneguhan, ucapan dalam hati, qasron kalau qashar, majmu'an kalau jamak. Jadi itu nanti kalau sebelum tentang majmu'an jamak takdimin jamak takhirin itu tidak ada keharusan jamak takhirin. Yang penting ada kata-kata majmu'an secara jamak, karena itu secara otomatis hanya penyebutan. Kalau dikerjakan di awal waktu di zuhur berarti sholat jamak takdim, kalau di asar berarti jamak takhir, itu hanya penyebutan. Yang penting ada kata-kata qasron wa majmu'an, kita niatkan ada dalam itu, kita niatkan dari awal. Pas Allahu Akbar saya mengerjakan sholat ini 2 rakaat secara qashar, secara ringkas, diringkas, atau majmu'an secara digabungkan dengan, misalkan kalau sholat zuhur dengan sholat asar digabungkan, ya kita niatnya kalau tidak pakai qashar ya usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asru kalau jamak takdim, kalau jamak takhir majmu'an ilal asri kalau jamak takhir. Jadi itu kalau tetap dikerjakan 4 rakaat. Jadi boleh. Jadi jamak qashar itu pertama harus gini dipahami. Kita sholat kalau berpergian itu misalkan zuhur sama asar, kita gabungan jadi satu, kita tetap kerjakan 4 rakaat boleh. Jamak aja itu berarti kalau 4 rakaat kita gabungin boleh. Kita kerjakan di waktu zuhur namanya jamak takdim, kita kerjakan di waktu asar namanya jamak takhir. Jamak takhir itu apa sih? Kita kerjakan di waktu sholat yang pertama. Kita waktu zuhur nih, waktu zuhur tiba, nanti kita perjalanan kok kayaknya jauh, kalau nanti turun lagi berhenti lagi sholat asar repot. Kita kerjakan dirapel sholatnya, digabungkan, kita kerjakan di waktu zuhur, itu boleh. Asarnya kita tarik di waktu zuhur, boleh kita kerjakan 4 rakaat. Kalau kita kerjakan 4 rakaat namanya jamak takdim doang, nggak pakai qashar. Kita kerjakan 4 rakaat namanya jamak doang, kita menjamak, menggabungkan. Tapi kalau kita kerjakan jam'an wa qashran, ya jamak ya qashar,
yang 4 rakaat duhur menjadi 2 rakaat, yang asar 4 rakaat menjadi 2 rakaat, cuma 4 rakaat sudah masuk duhur sama asar, sudah kita kerjakan dua-duanya, boleh dua-duanya. Mau kita jamaah, saya pengennya kan sholat itu panjang, pengennya yang lama-lama, asikan bermunajat sama Tuhan, ya boleh jamaah doang, digabungkan. Saya waktunya mepet nih, daripada nanti gimana saya ringkas saja, kosor aja deh dua-duanya, jadi duhur jadi 2, duhur jadi 2, jadi 4 rakaat sudah duhur sama asar, boleh. Jadi agama itu selalu gitu, memberikan kita keluasan, mana aja yang kita senang, yang kita memungkinkan, kondisi yang memungkinkan, kita pakai yang mana aja. Nanti itu kalau jamaah takdim dan jamaah takhir, jamaah takdim nanti ada ketentuan di belakang. Kalau jamaah takdim harus di waktu pertama. Kalau jamaah takhir mau kita kerjakan yang mana dulu nih, duhur dulu apa asar dulu? Misalkan duhur sama asar kita sempetnya ngerjain di waktu asar, namanya jamaah takhir kan harus di waktu asar. Kita kerjain yang mana dulu nih? Yang duhur dulu, yang tadi udah kelewat, kita udah masuk asar, atau asar dulu? Nah, kalau jamaah takdim harus yang sholat pertama dulu yang dikerjakan. Kalau jamaah takhir ini tidak ada ketentuan secara baku, boleh yang duhur dulu, boleh yang asar dulu baru duhur, atau boleh biar urut, yang terlewat tadi duhur dulu baru asar, nggak apa-apa, yang mana aja boleh. Jadi memang ketentuannya kalau jamaah takhir nggak ada, tapi kalau jamaah takdim harus sholat yang pada waktu itu, duhur dulu. Kalau jamaah takdimnya maghrib sama isya, ya maghrib dulu. Nah itu ketentuannya. Kalau jamaah takdim harus yang di waktu itu, yang di waktu pas tepat itu, ya, yang pada kita saat mengerjakan. Kalau jamaah takdim, kalau jamaah takhir bebas mau yang mana dulu. Tapi kalau kita mau urut, karena nanti di dalam jamaah takhir nggak ada syarat ar-ratibah, nggak ada syarat tartib urut-urutan sholatnya. Maka ini dalam hal ini para ulama juga berbeda pendapat, boleh yang mana dulu, yang duhur dulu atau asar dulu, karena nggak ada ketentuan, dari nggak ada dasar hukumnya yang ditegaskan oleh Nabi. Tapi kalau jamaah takdim dimulai dari sholat yang kita sedang kita kerjakan sekarang. Misalkan kalau duhur sama asar kita di waktu duhur, kalau jamaah takdim harus duhur dulu baru asar. Jadi habis duhur salam langsung berdiri lagi mengerjakan sholat asar, nggak boleh ada jeda yang cukup lama. Jadi lanjut mualah kalau jamaah takdim, bahasanya, bahasa fikihnya harus bersambung. Jadi habis salam langsung, nggak diselingin berzikir dulu, nggak, langsung diri baru nanti setelah itu kalau mau berzikir. Jadi begitu ya. Jadi dipahami kalau jamaah takdim itu di waktu awal, kalau duhur sama asar di waktu duhur, maghrib sama isya di waktu maghrib. Tapi kalau jamaah takhir tadi bebas, mau yang duhur dulu, yang duhur dulu boleh, asar dulu boleh, atau asar dulu baru nanti duhur boleh. Jadi jamaah takhir tidak ada ketentuannya. Nanti kita persingkat biar ada pertanyaan ya nanti. Makanya saya baca agak cepat ini. Tadi syarat yang ke-5 tadi apa namanya? Tidak boleh bermakmum kepada orang yang mukim. Jadi harus sesama, kita sama-sama musafir yang melaksanakan, sama-sama yang mengerjakan sholat qashar. Jadi itu, jadi sama-sama. Makanya pentingnya pemimpin rombongan nanti mengetahui. Biar diberikan, kadang-kadang kita berpergian gitu kan, gitu pentingnya pemimpin di salah satu rombongan itu harus ada yang tahu dari tata caranya juga. Makanya biasanya kalau mau jamaah takdim atau jamaah takhir atau qashar atau jamaah, kita kasih tahu nanti sholatnya kita qashar ya, jadi 2 rakaat ini. Kalau jamaah takdim ya ini kita duhur dulu baru asar. Ini jamaah, kalau jamaah takhir ini kita bebas mau, tapi kita tentukan biar seragam. Saya imamnya, saya ngerjakan biar urut aja deh, duhur dulu baru asar kita, biar enak. Jadi gitu. Tapi ditentukan sebenarnya yang kedua, yang terakhir itu bebas. Kita kerjakan gimana, kita tentukan juga jamak apa jamak sekalian jamak qashar. Nah, kalau jamak berarti tetap 4 rakaat biar jamaknya nggak bingung. Terus kalau kita temakan jamak qashar ya ini kita 2 rakaat aja ya, karena kita jamak sekaligus qashar. Jadi itu perbedaan jamak dan qashar. Terus yang selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim, ya juju boleh juga lil musafiri bagi orang yang berpergian ayyajma'a untuk menjamak atau mengumpulkan baina sholatai dzuhri wal asri, di antara sholat zuhur dan asar, fi waqti ayyi masya'a, di waktu yang dimana saja yang ia kehendaki.
wa an yajma'a baina sholatil maghrib wal isya'i fi waqti ayyih masa, dan juga boleh mengumpulkan, ini tadi kita sebutkan sudah, boleh mengumpulkan dua sholat baik maghrib maupun isya di waktu mana saja yang dia maui. Tadi disebutkan kalau syarat jamak takdim disebutkan wa syurutu jamak takdim, dan adapun syarat jamak takdim itu ada 3, salah satu ada 3. Jadi memang yang paling ditekankan itu tentang jamak takdim. Kalau jamak takhir tadi bebas milih sholatnya, tapi kalau jamak takdim urutan harus begitu. Seandainya nanti nggak memenuhi syarat seperti itu tidak sah sholat jamak takdim. Yang pertama, kalau jamak takdim artinya apa sih? Didahulukan sholat yang itu, dipilih sholat yang dulu, yang pertama, waktu yang pertama, artinya takdim, waktu yang pertama. Kalau takhir waktu yang kedua. Sebagai contoh tadi kita sebutkan kalau zuhur sama asar kita ada di waktu zuhur, berarti sholat yang pertama adalah zuhur, itu namanya takdim, didahulukan. Maka sholat zuhur di waktu yang pertama, waktu sholat zuhur itu namanya. Kalau di waktu sholat yang kedua yang kita gabungkan zuhur sama asar, itu kan waktu yang kedua asar, itu namanya jamak takhir. Takhirnya apa? Diakhirkan, kita pilih waktu yang sholat yang terakhir atau yang kedua. Nah, syaratnya ada 3 ya kalau jamak takdim. Yang pertama apa? Al awal ayyabda bizuhri qabla al asri wa bil maghrib qabla al isya. Kita pilih yang sholat dengan kita awali sholat waktu yang pertama, yaitu zuhur dulu, namanya jamak takdim, atau maghrib dulu ketika yang digabung adalah maghrib dan isya. Bagaimana kalau kita pilih sebaliknya? Ya tidak sah kalau untuk jamak takdim. Misalkan kita milih nih waktu zuhur, kita ambil jamak takdim, tapi kita kerjakan asar dulu, nggak boleh kalau jamak takdim, harus zuhur dulu. Kita menggabungkan nih antara maghrib dengan isya, tapi kita pilih waktunya di waktu maghrib, tapi kita kerjakan kok isya dulu, tidak sah. Jadi kalau jamak takdim, ingat lagi, kalau jamak takdim antara zuhur sama asar, kita namanya jamak takdim itu kita pilih di waktu zuhur, waktu yang pertama. Kalau kita kerjakan sholat asar dulu, itu tidak sah. Kalau jamak takdim harus zuhur dulu. Kita jamak antara maghrib dengan isya, waktu yang pertama kan maghrib, kita kerjakan di waktu maghrib, kok kita kerjakan isya dulu, tidak sah. Jadi kalau jamak takdim harus dipilih waktu sholat yang pertama, ini yang diingat-ingat. Tapi kalau jamak takhir nanti bebas, mau yang mana dulu boleh. Jadi ini ya, kalau terutama yang perlu syaratnya ketat itu jamak takdim. Jadi ingat-ingat, kalau jamak takdim harus dipilih sholat yang pertama, itu syaratnya. Al awal ayyabda bizuhri qabla al asri wa bil maghrib qabla al isya. Falau akasa kan bada bil asri qabla zuhri masalan lam yasihha wa ya'itu bada. Jadi kalau dibalik nggak sah, harus diulangi. Jadi jika orang menghendaki sholat jam. Terus syarat yang kedua apa? Niatul jam'i awalas sholati. Kita meniatkan memang dari awal untuk mengerjakan sholat itu secara jamak. Jadi pas kita niat jamaknya itu ketika kita mengerjakan misalkan maghrib sama isya, duhur sama asar. Sejak mengerjakan sholat duhur, usolli fardhu duhuri, kita sudah meniatkan jamak dengan asar. Usolli fardhu dhuhri majmu'an ilaihil asru. Saya niat mengerjakan sholat duhur 4 rakaat dengan menggabungkan kepadanya sholat asar. Sholat asar digabungkan dengan sholat duhur. Itu kalau kita jamak doang 4 rakaat, ya kita niatkan begitu. Kalau bahasa Arabnya ya, kalau bahasa Indonesianya dalam hati ya saya niat mengerjakan sholat duhur 4 rakaat dengan menggabungkannya dengan sholat asar, menggabungkan sholat asar kepadanya. Jadi itu kalau dalam sholat kita harus kita sebut dari pertama. Pas kita mengerjakan sholat yang pertama itu kita sudah meniatkan jamaknya maupun qasornya. Kalau kita niatkan jamak aja pas sholat itu pertama zuhur, kita udah usolli fardhu dzuhri 4 rakaatin majmu'an. Udah kita niatkan secara jamak. Kalau kita mengerjakan secara qasar ya usolli fardhu dzuhri rakaataini qasron majmu'an. Nah, gitu. Kalau bahasa Arab jadi udah qasar dan sekaligus
jamak. Jadi begitu, kita niatnya kalau duhur ya sekaligus qashar sekaligus jamak atau jamak doang. Jadi udah disebutkan di awal pas takbiratul ihram ngerjain sholat yang pertama itu udah harus disebutkan dalam hati kita, ditentukan dalam hati kita sholat kita memang jamak. Terus yang ketiga, syarat yang ketiga untuk sholat jamak ini adalah harus tadi kita sebutkan mualah, bahasa fikihnya harus berturut-turut, nggak boleh jeda habis maghrib dulu, habis zuhur dulu, rokokan dulu Ustaz Allahu Akbar, nggak boleh. Jadi harus mualah, jangan ditinggal rokok jagung dulu baru nanti disambung lagi, harus mualah. Bahasa fikihnya ini pimpin rombongannya perokok berat ini ngudut dulu habis sholat zuhur baru nanti disambung asar, nggak, harus mualah. Jadi kalau jamaah itu ya jamak dan qashar harus mualah. Ini kan syaratnya bepergian. Ya. Ini pengalaman pribadi tadi. Iya. Manusiawi tadi. Iya. Ceritanya udah wudu maghrib, ada tamu tadi. Belanja banyak tadi. Maghrib kelewatan, boleh tadi. Jadi kan satu berpergian nanti di jamak. Itu nggak berpergian. Nggak berpergian. Kalau syarat pertama untuk berpergian ini adalah untuk jamak dan qasharnya adalah berpergian. Tapi nanti dalam kondisi darurat pernah ada, tapi kondisi hujan. Ya, ini ya. Jadi kalau begitu sebutannya sebenarnya bukan jamak, qadha. Ya, man fatatu alis sholatu fa'alaihi al-qadha mubadaratan. Jadi kalau dalam bahasanya fikih seperti itu, barang siapa yang terlewat sholat karena suatu hal, nanti sholli fardhol, misalkan yang terlewat tadi apa, asar ya, maghrib, sholli fardhol maghribi salah rakaatin, ya tadi mustaqbil berarti qadhaan lillahi ta'ala. Pas ngerjain di sholat isya, waktu isya kita kerjakan tadi bahasanya qadhaan. Kalau adaan tepat waktunya masih ada, itu adaan, disebut adaan. Kalau yang ketinggalan qadhaan gitu sebutannya. Macet. Iya, qadhaan ya. Kita gitu dulu tadi. Bagaimana ya? Ya, jadi itu. Ada yang belum dipahami, Pak. Jadi tentang qadha jamak takdim ini diingat-ingat. Yang pertama syaratnya di waktu yang pertama, ya, di waktu kalau zuhur sama asar kita jamak, berarti syaratnya kalau jamak takdim ya harus di waktu zuhur, nggak boleh kita balik. Yang kita kerjakan harus yang zuhur dulu. Kalau jamak takdim ini syarat harus yang dikerjakan yang sholat pertama. Kalau maghrib sama isya kalau jamak takdim ya harus sholat maghrib dulu, nggak boleh isya dulu. Tapi kalau jamak takhir kita taruh di waktu yang terakhir. Kalau zuhur sama asar kita taruh di waktu asar, namanya jamak takhir, itu boleh, bebas. Tapi ada sebagian ulama besar mengatakan ya kita biar urut sholatnya, tadi zuhur dulu baru asar. Tapi malah ada juga sebagian lain nggak boleh karena waktunya itu waktu asar, ya harus asar dulu baru kemudian zuhur, karena waktu yang ada itu adalah waktu asar. Jadi karena nggak ada ketentuannya secara pasti petunjuk Al-Quran maupun hadis yang menyatakan kalau jamak takhir itu harus dimulai dari yang mana dulu. Tapi sementara para ulama seperti itu menyatakan, jadi bebas untuk yang waktu sholat jamak takhir boleh yang mana aja. Tapi kalau yang jamak takdim harus diingat-ingat sholat yang pertama. Harus juga yang kedua, niat dari awal memang sudah jamak ataupun qashar. Pas kita Allahu Akbar itu kan kita harus menentukan nih, kalau jamak berarti makanya ketika takbir kita tentukan dalam hati jamak ya harus 4 rakaat. Tapi kalau sekaligus qashar ya 2 rakaat. Maka niat ini penting dari awal. Pas kita takbir itu udah kita tentukan dalam hati, saya maunya sholat ini saya kerjakan secara jamak doang apa sekalian jamak qashar. Kalau jamak doang ya berarti tetap 4 rakaat atau boleh kalau mungkin tadi juga boleh, jadi boleh jamak, boleh qashar doang, itu bebas, tergantung mana yang kita mau. Jamak doang boleh, qashar doang boleh, jamak qashar sekaligus boleh. Jadi kalau berpergian itu kita diberikan diskon oleh Allah sebagai bentuk kemurahan, yang 4 rakaat bisa menjadi 2 rakaat. Tapi kalau yang 3 rakaat sama 2 rakaat nggak boleh lagi di qashar. Jadi itu intinya di situ. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Bapak? Ada yang belum jelas? Enggak, Pak Haji Mahmud ya.
Waalaikumsalam. Kalau kita ingin kosor dan menjamak itu niatnya cuma satu kali aja. Iya. Nanti kan pas asar juga ada niatnya tetap. Jadi pertama itu untuk menentukan begini, saya kasih contoh di sini kan ada. Jadi untuk menggabungkan sholat misalkan ya. Tapi yang kedua juga niat lagi yang asar itu. Jadi kalau dalam bahasa ini kan disebutkan di contoh, tapi niatnya tuh macam-macam dalam kitab ini. Karena ini redaksi hanya dibuat untuk memudahkan, tapi niat kan dalam hati kita. Jadi misalkan begini, untuk duhur sama asar nih Pak Haji, jamak qashar misalkan ya. Kalau duhur berarti menjadi 2 rakaat, berarti niatnya menjadi usolli fardhu duhri rakaataini qashron, 2 rakaat secara qashar. Kalau kita kerjakan secara jamak juga majmu'an ilaihil asru, juga sholat asar kita gabungkan dengan sholat duhur. Tapi kalau kita kerjakan tidak dengan jamak, hanya qashar saja, kita sekedar mengerjakan sholat duhur 2 rakaat aja, nggak kita gabung dengan asar, ya usolli fardhu duhri rakaataini qashron mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau qashron doang nggak majmu'an, kita kerjakan hanya sholat duhur aja 2 rakaat tapi secara qashar. Tadi kalau kita gabungkan ditambahin sebelakang qashar majmu'an. Jadi kalau kita niat dalam bahasa Indonesia ya, saya niat mengerjakan sholat duhur 2 rakaat secara jamak dan qashar karena Allah Ta'ala. Ingat, kalau diniatkan dengan bahasa Indonesia iya di qashar digabung. 2 rakaat sekaligus 4 rakaat. Iya, tapi 2 rakaat salam. Wah, 2 rakaat salam nanti diri lagi, bukan sekaligus 4 rakaat itu enggak. Jadi kalau jamak qashar ingat ini yang belum paham ya. Ini kalau kita kerjakan sekaligus jamak dan qashar, duhur dulu misalkan jamak takdim, duhur dulu kita kerjakan 2 rakaat. Usolli fardhu duhri qashron majmu'an ilaihil asru. Kita kerjakan duhur dulu 2 rakaat. Salam, diri lagi niat usolli fardhul asri rakaataini qashron majmu'an ila zuhri, digabungkan dengan duhur. Jadi duhur dulu 2 rakaat, salam, terus diri lagi niat asar digabungkan dengan duhur. Jadi kita gitu niatnya. Saya niat mengerjakan sholat duhur 2 rakaat, nanti digabungkan dengannya sholat asar 2 rakaat, Allahu Akbar. Terus pas salam niat lagi sholli fardhul asri rakaataini lagi secara qashar digabungkan dengan sholat duhur. Jadi kalau bahasa Arabnya qashron majmu'an ilaihi gitu. Jadi yang boleh digabung-gabungan yang dekat tadi. Yang duhur sama Subuh mah nggak bisa, subuh nggak bisa digabung dengan mana-mana, nggak bisa. Jadi yang bisa digabung, diingat, yang bisa digabung hanya 2 sholat, duhur sama asar, maghrib sama isya. Subuh nggak bisa digabung-gabung, dirapel ketiga ke waktu duhur maghrib isya, duhur maghrib isya subuh digabung tadi 3, dirapel nggak boleh. siapa tahu pengen gabung nggak boleh. Jadi ini yang penting ya. Diingat-ingat ketentuannya hanya itu. Kalau jamak takdim harus dikerjakan di waktu yang pertama. Kalau duhur sama asar ya waktu duhur. Kalau jamak doang tetap 4 rakaat ya. Diingat, kalau jamak doang menggabungkan doang tetap 4 rakaat. Kalau kita tadi saya sampaikan pengen sholatnya saya pengen sempurna aja 4 rakaat tapi saya gabungkan boleh. Tapi kalau sekalian saya gabungkan sekaligus saya ringkas boleh. 2 rakaat yang duhur dari 4 menjadi 2, yang asar dari 4 menjadi 2. Jadi 4 itu sudah duhur sama asar. Tapi ingat, harus 2 rakaat duhur dulu salam, diri lagi asar, jangan dirapel. Nanti kayak sholat duhur sama asar langsung kita niati sholat duhur doang, kita tahiyat awal langsung diri lagi, enggak, harus salam dulu 2 rakaat salam baru niat asar 2 rakaat qashar salam lagi. Jadi begitu. Bisa dipahami Pak ya? Bisa dipahami, jelas. Baik ya, sudah waktu kita sudah ini, kita tutup dulu.
talim kita dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Ada ketemu dalil yang lebih kuat, kita sampaikan di pertemuan yang berikutnya. Allahul muwaffiq wa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz sebelumnya yang menyampaikan mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat Bapak Ibu sekalian, sedikit ada pengumuman